Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya Cahya Sari. Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan runutan cerita sebenarnya bersama saya. Tapi pemirsa tahu apa sebanyak kader. Dalam 2 pekan terakhir, kabar mengenai merebaknya virus Nipah mencuat di Indonesia. Walaupun hingga saat ini belum ditemukan paparan positif di tanah air, namun pemerintah cukup reaktif menghalau masuknya virus mematikan tersebut. Virus zoonosis atau virus yang ditularkan dari hewan ke manusia itu awalnya terdeteksi di India sejak awal Januari dan dikhawatirkan menyebar ke berbagai negara mengingat tingginya tingkat mobilitas manusia dan hewan baik di dalam dan ke luar negeri. Virus Nipah masuk dalam kategori virus mematikan pemirsa. Bahkan skala virulensinya mencapai angka 40 hingga 70. Artinya dalam rentang paparan 100 orang, tingkat fatalitas yang berpotensi mematikan mencapai 40 hingga 70 orang. Lalu seperti apa upaya pemerintah dalam mencegah virus Nipah di Indonesia? Negara bagian Kerala di India Selatan telah meningkatkan pemeriksaan dan penelusuran kontak menyusul 2 kasus kematian baru-baru ini. Diduga virus Nipah adalah penyebabnya. Tahu nggak pemirsa, virus Nipah pertama kali diidentifikasi setelah munculnya wabah di peternakan babi di daerah Sungai Nipah, Malaysia pada tahun 1998 hingga 1999. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat virus Nipah berasal dari kelelawar buah yang menularkannya ke babi. Kelelawar adalah reservoir alami virus Nipah. Ini berarti virus tersebut tidak menyebabkan penyakit pada kelelawar, tetapi dapat menyebar dari mereka ke hewan lain seperti babi. Penebangan hutan menyebabkan kelelawar kehilangan habitat mereka sehingga mereka pindah mendekati permukiman manusia dan peternakan. Inilah yang memungkinkan virus Nipah berpindah dari kelelawar ke babi dan dari babi ke manusia. Wabah ini kemudian menyebar ke Singapura mengakibatkan lebih dari 276 kasus yang dikonfirmasi dan 106 kematian. Kondisi serupa terjadi di beberapa negara termasuk India, Bangladesh, juga Filipina. Dan Bangladesh menjadi negara dengan kasus dan kematian terbesar. Virus Nipah termasuk dalam kelompok paramyxovirus yang merupakan virus RNA. Kelompok virus ini juga dapat menyebabkan penyakit lain seperti pneumonia, gondangan, dan campak. Namun, virus Nipah memiliki karakteristik khusus yang membuatnya menjadi ancaman serius. Penularan virus Nipah dapat terjadi ketika manusia bersentuhan langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi seperti air liur, darah, dan urin. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan seseorang bisa terinfeksi virus Nipah melalui konsumsi daging hewan yang terinfeksi, terutama jika daging tersebut dimasak kurang matang. Selain penularan dari hewan ke manusia, virus Nipah juga dapat menular dari manusia ke manusia. Ini terjadi melalui kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi, terutama ketika pasien berada dalam kondisi yang menghasilkan banyak sekali cairan tubuh seperti air liur. Setelah terinfeksi, virus Nipah memiliki masa inkubasi sekitar 4 hingga 14 hari sebelum gejala muncul. Gejala infeksi ini dapat bervariasi dari ringan hingga berat, bahkan mengancam jiwa. Mencegah penularan virus Nipah sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah penularan antara lain, hindari kontak langsung dengan hewan yang berisiko. Kelelawar dan hewan ternak seperti babi adalah sumber penularan utama. Hindari kontak langsung dengan hewan-hewan ini. Pastikan mencuci sayur dan buah sebelum mengkonsumsinya. Hindari makanan yang terkontaminasi oleh hewan. Ketika membersihkan kotoran atau urin hewan yang berisiko tertular, gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu boots, dan pelindung wajah. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah berinteraksi dengan hewan atau orang yang sakit, terutama yang memiliki gejala infeksi Nipah.
Pastikan daging hewan dimasak dengan baik dan hindari makan daging yang masih mentah. Meski belum ada laporan kasus virus Nipah pada manusia di Indonesia, WHO mengingatkan negara ini memiliki risiko tertular karena kelelawar buah dan spesies kelelawar lainnya diidentifikasi sebagai reservoir alami virus Nipah. Tak hanya mewaspadai transmisi dari hewan, pemerintah juga mengawasi penyebaran melalui manusia. Bahkan sejumlah bandara internasional di Indonesia sudah mengerahkan alat pemindai suhu dan petugas kesehatan untuk melakukan screening virus Nipah. Harus waspada, oleh karena itu memang controlling ketat itu paling penting. Jadi controlling ketat, maka karantina kesehatan kita harus kita perkuat. Maka saya setiap ke airport dimanapun di Indonesia, saya selalu kita punya balai karantina kesehatan. Saya mau cek di Cengkareng itu, di airport Cengkareng Suta itu, di setiap terminal ada, baik datangan maupun keberangkatan. Jadi bagus saya perhatikan. Pemirsa, itu dia tadi perantara untuk episode kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Cahya Sari pamit undur diri. Sampai jumpa.